Beberus Channel. Pemirsa Beberus Channel, kami saat ini berada di Pasar Sukaramai, tepatnya di Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis. Mana agenda kami hari ini adalah meliput kondisi Pasar Sukaramai, di mana selama ini memang cukup berkembang terkait lemahnya daya beli, khususnya di Pasar Sukaramai ini. Dan tentunya para pemirsa Beberus Channel, kami juga tadi sudah keliling-keliling terkait kondisi bangunan juga yang memang sangat diperlukan renovasi pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Yang kemudian lagi ingin kami sampaikan bahwa kunjungan kami ini juga ingin membuat satu terobosan sebagai saran dan pendapat kami nanti kepada pemerintah daerah, bagaimana nanti pemerintah daerah melahirkan sebuah terobosan-terobosan untuk membangun ekonomi khususnya di Pulau Bengkalis ini yang memang daya perputaran ekonomi pasca Covid ini memang cukup drastis dialami masyarakat secara umum dan khususnya para pedagang sendiri. Maka itu juga pedagang sangat berharap sekali peran serta pemerintah daerah mampu memberikan semangat dan motivasinya untuk membangun klaster-klaster baru agar pembangunan ekonomi khususnya di sektor perdagangan di Pasar Sukaramai ini juga mendapatkan imbas manfaat yang luar biasa, sehingga daya beli masyarakat semakin tumbuh dan meningkat, dan pedagang sendiri pun sangat diuntungkan untuk itu. Nah, untuk lebih lanjut lagi para pemirsa Beberus Channel, kami akan melakukan kunjungan keliling-keliling dan berbincang dengan para pelaku usaha tersebut. Jangan kemana-mana, tetap bersama Beberus Channel. Alamatlah kapal akan
pemirsa BBR Channel. Kami hari ini bersama salah satu pelaku usaha pedagang pasar Sukarame ini. Jadi untuk itu mari kita dengarkan langsung keluhan dan aspirasi ibu ini, sehingga menjadi PR kita bersama ke depannya bagaimana untuk meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor perdagangan di lingkungan pasar Sukarame ini. Oke Ibu, selamat sore Ibu. Sore. Dengan siapa kalau kami boleh tahu? Dengan Rini Agustina. Rini Agustina Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah berapa lama menjadi pelaku usaha di pasar Sukarame Ibu? Pelaku usaha kalau untuk di Sukarame itu kisaran 5 tahun, tapi dari 2005 saya sudah jadi pelaku usaha. Di sini juga ya? Iya. Oke Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, pasca Covid yang lebih kurang 2 tahunan lebih Ibu, tentu sudah tidak rahasia umum lagi terkait semakin tingginya angka kemiskinan masyarakat, yang tentu juga efeknya kepada para pedagang terkait daya beli masyarakat. Jadi kami ingin tahu Bu, kalau boleh tahu apa yang dialami oleh pedagang Sukarame sendiri, khususnya Ibu, terkait masalah pasca Covid ini, terkait daya beli masyarakat itu sendiri. Untuk pasar Sukarame ini mulai dari awal Covid sampai ini pun pasca Covid, memang daya beli memang menurun. Memang nampak dari saat ini pun istilahnya untuk mencari pelaris aja susah. Mencari pelaris susah, mungkin boleh dibilang dalam seminggu mungkin ada 3 kali yang baru pelaris mungkin kan. Satu lagi untuk kami yang daerah pasar ini mungkin kebanyakan rata-rata yang meminjam bank kan. Jadi untuk menutupi uang bank aja dah termasuk susah, apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Untuk mencari pelaris saja, atau kalau orang bilang pecah telur aja itu susah Pak, apalagi kan untuk bayar bank gitu. Jadi ya memang terasa susahnya, kalau untuk pedagang ini susah memang susah. Iya. Jadi kalau artinya pertama pedagang Sukarame sendiri juga hampir rata-rata ya Bu ya? Merata. Nah, artinya ikut mengambil seperti sebuah kredit usaha di bank ya? Kredit usaha di bank. Dan kedua, menjadi kendala dengan lemahnya daya beli masyarakat. Tentunya orang ibu-ibu juga, para pelaku usaha di sini untuk perputarannya terhambat pun untuk membayar itu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu apa langkah-langkah yang dibuat oleh pelaku usaha sendiri Bu untuk menutup itu? Apakah ada atau tidak? Ya paling kalau untuk mana yang punya saudara segala macam, kalau untuk membayar uang bank ya terpaksa meminjam ya. Kalau tidak ya kembali lagi ke pihak banknya, nanyakan solusi, gimana solusinya. Oke. Gitu aja. Nah kira-kira Bunda, kalau kami boleh tahu, ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita, khususnya pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait aspirasi para pelaku usaha di pasar Sukarame ini? Ya harapan saya ya untuk pemerintah Bengkalis ya, tolong gimana caranya ya keadaan pasar ini ya supaya bisa ramai lah seperti namanya Sukarame. Satu lagi ya untuk bangunannya pun tolonglah lebih diperhatikan gitu Pak kan. Satu lagi kan namanya di pasar ini tidak ada orang yang jaga malamnya gitu Pak. Jadi agak khawatir gitu Pak, kalau malam ditinggalkan itu nggak ada yang jaga malamnya Pak, gitu aja. Iya. Yang kemudian Bunda, ini cukup berkembang dan tidak lagi rahasia umum para pelaku usaha di pasar Sukarame ini terkait kita insya Allah dalam hitungan lebih kurang 2 bulan lagi ya, dalam waktu bulan sekarang ini dalam 2 bulan akan menghadapi bulan Ramadan. Nah tentunya terkait menjelang Syawal, biasanya kan para pedagang itu sendiri sangat menanti kedatangan para konsumen, dalam hal ini masyarakat pembeli. Nah kira-kira terkait yang memang tidak rahasia umum lagi, kita ketahui setiap tahun itu selalu ada saja bazar nih, kayak gitu nih menjelang Ramadan, menjelang Syawal ya, menjelang Lebaran itu biasa 2 minggu lebih kurang. Nah kira-kira bagaimana pendapat Bunda terkait kegiatan bazar menjelang Lebaran itu sendiri? Saya kalau untuk masalah bazar sebetulnya sih tidak masalah ya Pak. Cuman kalau untuk bulan puasa itu atas nama pasar inilah sekali setahun itu yang diharapkan itulah dalam keadaan bulan puasa. Kalau bazar untuk lain hari atau selain daripada bazar
untuk bulan puasa itu tidak masalah saya Pak. Tapi kalau untuk bulan puasa memang minta tolong saya ya. Kalau memang dapat kan untuk bulan puasa itu tolong ditiadakan gitu. Cuman kan memang dalam bulan puasa itu itulah kesempatan orang pasar ini untuk mencari rezeki dia. Jadi dalam setahun itu memang 1 bulan puasa saja yang diharapkan. Masalahnya kalau lain hari keadaan pun seperti ini kan agak susah sih Pak. Jadi bukan melarang bazar tidak sih Pak, cuman untuk 1 bulan itu aja. Kalau bisa itu tolong jangan gitu kan. Jadi demikian para pemirsa Beber News Channel, bahwa memang terkait keberadaan bazar apalagi pasca Covid sangat ditolak oleh para pelaku usaha di pasar Sukaramai ini sendiri juga, yang memang di bulan Ramadan dan menjelang Syawal itu para pedagang memang sangat menantikan momen-momen tersebut, karena lebih kurang 12 bulan mereka sangat-sangat mengalami kemunduran daya beli dari masyarakat, apalagi dengan pasca Covid ini juga tentunya mereka di samping itu juga tadi Ibu tadi menyampaikan mereka terlilit masalah utang untuk usaha modal mereka, maka mereka sangat meminta sekali khususnya dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dan kemudian kita berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Bengkalis juga menjadikan aspirasi Ibu ini memang mewakili seluruh yang ada di Pasar Sukaramai ini terhadap para pelaku usaha yang sangat serta-merta menolak keberadaan bazar tersebut, khusus di bulan Ramadan menjelang Syawal. Demikian kami dari Pasar Sukaramai, dan kemudian kami nanti akan melakukan lagi berbincang dengan para pelaku usaha yang lain agar kita mendapatkan informasi yang real sebagai sebuah aspirasi dari pelaku usaha Pasar Sukaramai sebagai hak mereka warga negara Indonesia. Terima kasih. Cakep digandang itu bang. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Para pemirsa Beber News Channel,
Setelah tadi dengan Ibu ini, kami sekarang sudah berada di salah satu tempat usaha Bang Edi. Beliau juga ditokohkan oleh para pelaku usaha di Pasar Sukaramai ini, yang tentunya kita ingin meminta secara lanjut terkait situasi dan kondisi daya beli di Pasar Sukaramai ini, dan kemudian juga hal-hal lain yang memang selama ini tidak muncul atau tidak teraspirasikan oleh para pelaku usaha secara publik, baik kepada masyarakat atau pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sendiri. Maka daripada itu kami dari Lembaga Bengkalis Bersuara sebagai pengawal pembangunan, berjuang aspirasi masyarakat, ingin lebih tahu secara pasti terkait aspirasi para pelaku usaha di Pasar Sukaramai ini. Oke, Bang Edi, selamat sore ya Bang. Selamat sore. Oke Bang Edi, kami dari Lembaga Bengkalis Bersuara ingin lebih tahu lagi Bang terkait aspirasi kawan-kawan kita, para pelaku usaha yang ada di Pasar Sukaramai Bengkalis ini. Nah, yang pertama ingin kami tanyakan Bang, bagaimana daya beli setelah pasca Covid yang lebih kurang 2 tahun lebih, khususnya di Pulau Bengkalis sendiri memang sangat signifikan menurunnya daya beli ya, apalagi ekonomi masyarakat gitu. Nah, tentunya kami ingin lebih tahu pasti Bang. Kalau untuk jual beli di Pasar Sukaramai ini sungguh jauh merosot, luar biasa merosotnya. Mungkin ada 75% merosotnya daripada jual beli sebelum Covid. Apalagi dalam keadaan Covid ini perekonomian masyarakat kita begitu turun drastis, dan boleh Bapak Ketua lihat tadi keliling bagaimana kondisi toko-toko kedai-kedai saudara kita yang ada di Pasar Sukaramai begitu memprihatinkan, dan banyak yang tutup lantaran omset yang untuk sehari-harian aja belum memenuhi. Oke, yang kedua Bang Edi, setelah kami tadi keliling nih, kami lihat memang lumayan banyak jumlah bangunan ruko untuk para pelaku usaha di Pasar Sukaramai ini itu memang tutup begitu. Kalau boleh tahu tuh Bang, apa tuh Bang masalahnya? Dampaknya gini, masalah tutup tuh salah satunya daya beli masyarakat sekarang ini sungguh drastis turun dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hari-hari aja, tidak mencukupi Pak Ketua. Jadi apalagi kondisi-kondisi saat sekarang ini oleh Bapak Ketua keliling tadi, dan kondisi-kondisi apalagi keadaan pasar sekarang ini boleh Bapak Ketua tengok bagaimana pelakon-pelakonnya. Kami dari warga Sukaramai mengharapkan kepada pemerintah tolonglah perhatikan kami ini. So, kami yang ada tempat di sini membayar pajak-pajak solusi untuk daerah kami, dan apalagi sekarang ini masalah bazar Pak Ketua. Bapak Ketua lihat baru beberapa hari kemarin ada bazar yang tak tentu momennya tuh tak tahu Ketua. Jadi kami dari Pasar Sukaramai bukan melarang bazar, bukan, tapi ada momen-momennya, umpamanya ulang tahun Bengkalis, itu sah-sah aja, dan kami pun ingin meramaikan sana. Ini dalam setahun ada 10 kali bazar, jadi begitu hasil-hasil yang ada di Bengkalis ini dibawa keluar, sedangkan kami yang tempatan ini begitu mendambakan untuk meningkatkan perekonomian ini tak dapat. Jadi kami banyak terima kasih Pak Ketua yang telah bisa menyampaikan atau menjadi jembatan bagi kami, mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini sampai di telinga pemerintah. Apalagi Bang aspirasi yang ingin kami bawa nih, dan insya Allah mudah-mudahan para pemirsa BBM Channel juga nanti khususnya pemerintah daerah bisa mendengarkan dan menjadikan ini PR bersama bagi kita semua, khususnya pemerintah daerah Bang. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Kami minta tuh soal pengamanan Pak Ketua. Bahwasanya di setiap pasar itu ada satpam pengamanan, apalagi dengan kondisi Pasar Sukaramai kayak gini sangat membutuhkan untuk pengamanan, baik itu dari dari keamanan sekeliling pasar lah gitu Pak Ketua. Jadi kami sungguh berharap tentang apalagi tentang renovasi bangunan. Jadi kadang-kadang Pak Ketua malu juga kita Pak Ketua. Soalnya datang orang dari luar, satu-satunya pasar Sukaramai di
Bengkalis ini kok macam ini. Nah, jadi apalagi di pusat kota. Jadi sekali lagi kami mohon seperti menjelaskan ini tolong Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan niat baik kita semakin baik. Amin. Sekali lagi kami dari Sukaramai, saya atas nama pengurus Pak Sukaramai mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua. Mudah-mudahan Jadi para pemirsa Bebas News Channel, setelah memang kita lakukan keliling dan mendengar saran masukan sebagai aspirasi para pelaku usaha di Pasar Sukaramai ini, memang sangat menolak sekali dengan keberadaan bazar, khususnya menjelang Syawal di bulan Ramadan. Nah, untuk pemirsa ketahui bahwa para pelaku usaha Pasar Sukaramai juga salah satu indikator untuk penyumbang pendapatan asli daerah, baik itu di sektor distribusi dan sebagainya, yang memang mengharapkan kepastian hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 27 dan pasal 28 khususnya tentang hak asasi. Nah, tentunya kami dari Lembaga Petani Bersuara sangat meminta satu kepastian hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, khususnya anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk menetapkan satu kepastian hukum yang dituangkan di dalam peraturan daerah tentang pelaksanaan keramaian masyarakat khususnya bazar, agar dituangkan terkait penetapan pelaksanaan bazar yang disesuaikan dengan momen agenda nasional maupun agenda daerah Kabupaten Bengkalis, dan khusus untuk perayaan Hari Ibadah Muslim di Pulau Bengkalis yang memang mayoritas adalah Muslim. Kita berharap sebagaimana menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bang Edi tadi, bahwa untuk di bulan Ramadan mereka sangat mengharapkan sekali agar bazar ditiadakan. Tentunya peniadaan ini bukan hanya sebuah lisan atau pendapat semata, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah, yang memang kita meminta ini dipastikan dalam sebuah hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkalis. Demikian kami dari Pasar Sukaramai Bengkalis, Bebas News Channel.